Hai semua sobat, kembali lagi di channel Story Earth 8. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya supaya muncul notifikasi kalau ada postingan baru. Saya juga tambah semangat buat konten jadinya nih. Hehehe. Kali ini saya akan membahas jejak kehidupan hewan purba. Jauh sebelum manusia mengenal api, bahkan sebelum kata sejarah memiliki arti, bumi telah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa. Mereka hidup di dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Udara lebih kaya oksigen, benua belum menyatu seperti sekarang, dan kehidupan berkembang dengan cara yang belum pernah terulang kembali. Inilah jejak kehidupan hewan purba, kisah tentang kejayaan, kekuatan, dan kepunahan. Ratusan juta tahun lalu, bumi memasuki era Paleozoikum. Daratan masih dipenuhi hutan pakis raksasa dan rawa luas. Belum ada dinosaurus, belum ada mamalia besar. Namun kehidupan telah berkembang dengan bentuk yang menakjubkan. Serangga tumbuh hingga ukuran raksasa. Capung purba bernama Meganeura terbang dengan bentang sayap hampir 1 meter. Di darat, amfibi raksasa bergerak perlahan di antara lumpur dan air. Dunia ini sunyi, namun penuh kehidupan awal yang sedang belajar bertahan. Waktu terus berjalan. Bumi berubah perlahan, namun pasti. Gunung api membentuk daratan baru, samudra meluas, dan iklim mengalami perubahan besar. Dari perubahan inilah lahir era paling terkenal dalam sejarah kehidupan. Zaman Mesozoikum, atau yang kita kenal sebagai zaman dinosaurus. Di masa ini, reptil raksasa menguasai planet ini selama lebih dari 160 juta tahun. Mereka hadir dalam berbagai bentuk, herbivora besar, karnivora cepat, dan makhluk-makhluk yang belum pernah ada sebelumnya. Di daratan, Tyrannosaurus Rex berdiri sebagai predator puncak. Setiap langkahnya mengguncangkan tanah. Rahangnya yang kuat mampu menghancurkan tulang, menjadikannya salah satu pemburu paling mematikan yang pernah hidup. Namun bukan hanya T-Rex yang menguasai darat. Herd-herd dinosaurus pemakan tumbuhan seperti Triceratops dan Brachiosaurus menjelajah daratan luas, hidup berkelompok untuk bertahan dari serangan predator. Sementara itu, kehidupan tidak hanya berkembang di darat. Di kedalaman laut purba, bahaya menanti. Samudra dihuni oleh reptil laut raksasa seperti Mosasaurus. Dengan tubuh panjang dan rahang penuh gigi tajam, ia menjadi penguasa laut yang ditakuti. Ikan raksasa, amonit dan makhluk bercangkang keras menjadi bagian dari rantai makanan laut yang kejam dan seimbang. Dan di atas segalanya, langit pun memiliki penguasa. Reptil terbang seperti Pteranodon dan Quetzalcoatlus membentangkan sayap selebar pesawat kecil. Mereka melayang di udara purba mencari mangsa di pesisir dan rawa, menjadikan langit bukan tempat yang aman bagi siapapun. Selama jutaan tahun, kehidupan tampak stabil. Dinosaurus beradaptasi, berevolusi, dan mendominasi. Namun kejayaan tidak pernah abadi. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah peristiwa besar mengubah segalanya. Sebuah benda raksasa dari luar angkasa menghantam bumi. Langit menggelap, api menyapu daratan. Suhu turun drastis, makanan menghilang. Dalam waktu yang relatif singkat, sebagian besar dinosaurus dan banyak hewan purba lainnya pun punah. Bumi kembali sunyi. Namun kepunahan bukanlah akhir dari kehidupan. Ia hanyalah awal dari babak baru. Memasuki era Kenozoikum, mamalia mulai berkembang pesat. Makhluk-makhluk kecil yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang dinosaurus kini berevolusi menjadi raksasa baru. Di padang es, mamut berbulu berjalan berkelompok, menggunakan gading panjangnya untuk bertahan hidup. Di dataran terbuka, Smilodon, harimau bertaring pedang, mengintai mangsanya dengan senyap dan mematikan. Ada pula Glyptodon, armadillo raksasa berlapis baja, yang bergerak lambat namun hampir tak tembus-tembus. Dunia kembali dipenuhi oleh makhluk-makhluk besar. Namun kali ini berbeda. Mamalia memiliki kecerdasan, emosi, dan adaptasi yang lebih kompleks.
Hingga akhirnya perubahan iklim dan aktivitas manusia kembali mengubah keseimbangan alam. Satu persatu, hewan-hewan purba itu pun menghilang, meninggalkan jejak dalam bentuk fosil, tulang-tulang membatu yang tersimpan di dalam bumi. Dari fosil-fosil inilah kita belajar bahwa bumi selalu berubah, bahwa kehidupan terus berevolusi, dan bahwa tidak ada makhluk yang menjadi penguasa selamanya. Hari ini manusia berdiri di puncak rantai kehidupan. Namun kisah hewan purba mengingatkan kita bahwa kekuasaan bukanlah jaminan keabadian. Kita hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang kehidupan di planet ini. Dan suatu hari nanti, jejak kita pun mungkin hanya akan tersisa dalam cerita dan batuan bumi. Itu dia pembahasan kita hari ini mengenai jejak kehidupan hewan purba. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa langsung kamu praktikan. Kalau ada bagian yang kurang jelas atau ada topik lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like jika kamu suka video ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan materi menarik lainnya. Saya atas nama channel Story Earth 8, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.